Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Elvin Supriyanti, calon guru penggerak angkatan 9 SD Negeri Serang 01 Kabupaten Cilacap. Di sini saya akan memaparkan refleksi dwi mingguan modul 1.1. Dalam saya akan menggunakan model 4F, yaitu fact atau peristiwa, yang kedua feeling atau perasaan, yang ketiga finding atau pembelajaran, dan yang keempat adalah future atau penerapan. Yang pertama adalah fact atau peristiwa. Rangkaian kegiatan guru penggerak angkatan 9 dimulai dengan pembukaan pendidikan guru penggerak yang terlaksana pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023. Kegiatan tersebut kami mendapatkan ucapan selamat dari Menteri Pendidikan Bapak Nadiem Makarim karena telah lulus menjadi calon guru penggerak. Pada kegiatan ini kami dijelaskan mengenai kebijakan Merdeka Belajar. Kemudian kami dikenalkan berbagai kegiatan guru penggerak yang akan kami lalui selama 6 bulan ke depan. Kegiatan ini merupakan langkah awal bagi saya di mana saya harus mempersiapkan mental dan fisik untuk melaksanakan PGP. Karena saya memahami bahwa ini kesempatan yang baik untuk saya belajar lagi dan terlibat secara langsung menjadi agen perubahan dalam kurikulum di Indonesia. Kegiatan di hari berikutnya, saya awali dengan mengerjakan pretest modul 1.1. Pada saat itu, saya mengerjakan pretest sesuai kemampuan awal saya, karena saya belum terlalu memahami apa saja yang akan saya pelajari dari kegiatan PGP ini. Setelah saya mengerjakan pretest ini, saya mengikuti kegiatan sosialisasi penggunaan LMS yang diisi oleh fasilitator, Bapak Tukimin pada kegiatan ini. Kami dikenalkan dengan tugas-tugas yang harus diunggah di LMS. Ada pula kegiatan ruang kolaborasi yang saya ikuti dengan Bapak Tukimin sebagai fasil dan Jono sebagai PP. Di sini saya banyak mendapatkan ilmu baru karena saya banyak berbagi pengalaman dengan rekan CGP dari berbagai kecamatan di Kabupaten Cilacap. Saya mendapat ilmu baru tentang kurikulum merdeka yang menggunakan filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Kegiatan yang berikutnya adalah saya melakukan presentasi kelompok modul 1.1 di ruang kolaborasi. Di sini kami pun mendapat banyak pengetahuan dan saling berbagi pemahaman filosofi pendidikan KHD, di mana pembelajaran adalah menuntun murid sesuai bakat dan minatnya. Setelah melalui proses tersebut, saya mengikuti lokakarya orientasi pada tanggal 2023 yang dilakukan secara daring dan dibuka oleh BPGB Jateng, kemudian dilanjutkan oleh PP Tugiono dan dihadiri kepala sekolah saya yaitu Ibu Musringah. Di sini saya melakukan kesepakatan peran CGP dan kepala sekolah, melakukan peta posisi diri dan merencanakan pengembangan kompetensi CGP. Yang kedua adalah feeling atau perasaan. Perasaan saya ketika pertama kali memasuki pembelajaran di PGP ini adalah risau dan khawatir karena banyaknya tugas di LMS. Saya merasa tidak yakin akan bisa membagi waktu antara pekerjaan saya dengan tugas-tugas yang harus saya selesaikan, belum lagi kegiatan meet yang harus dilakukan secara virtual. Waktu itu saya khawatir akan kendala sinyal, juga waktu yang nantinya akan menyita sekali. Karena di sini saya juga harus tetap mengajar murid-murid saya. Tapi ternyata pada kenyataannya saya bisa melalui PGP ini tanpa kendala, di mana kelas virtual yang saya lalui tidaklah mengganggu jam pelajaran di sekolah karena jadwal virtual dilaksanakan sore hari. Selain itu, saya banyak bertemu dengan rekan CGP yang hebat. Saya banyak menimba ilmu di sini.
berbagi pengalaman, dan banyak sekali yang dapat saya ambil serta terapkan di sekolah. Saya merasa bangga dan senang karena telah menjadi bagian dari komunitas guru CGP, di mana komunitas ini memberikan perubahan positif bagi saya, baik pola pikir, pola laku saya. Dan saya sangat bersyukur karena dukungan dari berbagai pihak, baik keluarga, rekan sejawat, kepala sekolah, fasilitator, PP, juga rekan-rekan CGP. Karena mereka banyak mendukung saya dalam melaksanakan PGP ini, baik secara moral maupun material. Sehingga sejauh ini saya tidak mendapatkan kendala yang berarti. Yang ketiga adalah finding atau pembelajaran. Banyak hal yang dapat saya maknai dalam pembelajaran modul 1.1. Banyak perubahan positif pada saya yang tadinya saya memahami bahwa pendidikan adalah sekedar mentransfer materi kepada anak. Pembelajaran yang hanya berpusat pada guru, pembelajaran yang kurang interaktif, serta hanya melakukan secara kognitif saja. Kini telah membuka hati dan pikiran saya untuk lebih memahami murid, memberikan kesempatan pada murid untuk mengutarakan pendapatnya, serta berusaha menerapkan filosofis pendidikan KHD di mana pendidikan adalah menuntut murid sesuai bakat dan minatnya. Pada modul 1.1 ini saya memahami bahwa murid lahir dengan bakat dan minatnya. Kitalah pendidik yang harus menebalkan bakat dan minat tersebut. Filosofis pembelajaran KHD membuka mindset saya untuk lebih terbuka dalam memahami murid. Di sini saya memahami pendidikan yang menghamba pada murid di mana kepentingan murid di atas segalanya. Lakukan sebagai guru haruslah semata-mata hanya demi kebaikan dan kebahagiaan murid. Pendidikan juga haruslah sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu berkaitan dengan sifat dan lingkungan di mana peserta didik berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan keterampilan atau soft skill yang diberikan kepada peserta didik agar mereka dapat hidup dan berkarya sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga pendidikan tersebut dapat menuntun murid untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan hidup. Yang terakhir adalah future atau penerapan. Dengan memahami modul 1.1 tentang filosofis pendidikan KHD, di mana pendidikan adalah menuntun serta menanamkan nilai-nilai budi pekerti dengan kearifan lokal yang ada, maka saya akan menerapkan nilai-nilai tersebut di kelas maupun di sekolah saya. Saya akan selalu mengikuti pendidikan PGP ini dengan penuh semangat dan tanggung jawab, agar saya bisa benar-benar memahami ilmu yang saya dapat dan pada akhirnya saya akan menjadi agen perubahan kurikulum di Indonesia dengan kualitas yang baik. Bagi saya di mana perubahan kurikulum ini adalah langkah awal bagi Indonesia menjadi salah satu negara yang berkualitas di bidang pendidikan. Berikut adalah foto-foto kegiatan yang telah saya laksanakan, di mana ada pembukaan CGP Angkatan 9, ruang kolaborasi, loka karya orientasi, elaborasi pemahaman, serta pendampingan PP. Terima kasih, demikian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.